balik lagi di channel Alpha Skin atau SV Alpha. Aduh, kebalik. Kali ini aku bakal main Indonesia Muda. Bukan Indonesia Muda sih, lebih tepatnya itu adalah Dream League Soccer. Kali ini aku baru saja memainkan game ini. Mungkin nanti aku habis ini bakalan ngasih beberapa cara buat kalian gampang ngegolin saat free kick gitu loh. Good victory, they dispatched their opponents easily and secured a 2-0 win. Orang yang mendapatkan free kick atau tendangan bebas, tetapi mereka tidak bisa memanfaatkannya karena akurasinya yang kurang. Gitu. Nah, sebelum dimulai, kita akan membahas dulu tentang permainan gameplaynya. Jadi di sini tuh apa ya? Di sini tuh sabar, kita akan ini kenapa dong? Nah, di latihan ini ya, contohnya nih. Kan ada tutorial tuh, latihan bebas. Nah, ini kan baru main. Nah, di sini tuh ininya tuh ada, tentu saja ada analog. Terus ada low kick, yang B ini tuh untuk mengumpan ya. Terus yang C tuh untuk umpan lambung. Biasanya untuk corner. Nah, terus kalau pengen shooting, kalian pas pengen shooting ngarahin ke sini nggak boleh. Nggak bakal langsung ngarah ke gawang. Nih, contoh dari sini nih, shooting ngarahnya ke sini. Tuh, enggak kayak gitu. Tapi ini mah harus benar-benar diarahin ke gawang gitu. Nah, terus untuk umpan terobosannya mungkin kalian bertanya-tanya, umpan terobosannya mana? Umpan terobosannya itu dengan cara kalian mencet low kicknya itu dengan lama. Dan untuk umpan lambung, pencet low kick yang lama juga. Jika tidak, ya bakal menjadi umpan biasa. Untuk gameplaynya sih kayak gitu aja ya. Nah, jika kalian bertanya-tanya kalau misalnya free kick kayak gimana, kita lihat aja langsung ya di sininya, tendangan bebas. Oke. Nah, yang tips pertama itu kalian itu harus menggunakan pemain yang kalau bisa itu yang warnanya itu kuning. Kayak si Luis dia sama dimainin lagi. Sabar. Harus keluar dulu nih. Nah, di klub saya bukan deh. Nah, di sini ya. Nah, kalau bisa itu kalian pakai nih, kan pasti di awal-awal itu bakal dapat yang namanya LW ini nih, misalnya nih. Kayak saya pilih Luis Diaz nih, warna kuning nih. Kalian coba aja untuk memakai. Jika stamina-nya full, ini juga Marcelino kita mainkan ya, coba. Oh, tahu enggak? Nah, ini dia. Jika sudah kayak gitu, kita akan coba ke yang tendangan bebas lagi. Saya sarankan ya, untuk menendangnya itu kalian itu pakai pemain yang kanan, yang kakinya itu kanan. Dan diusahakan kalau ininya misalnya ketutupan di sininya, kalian pilih bagian sini aja, arahin aja ngepas. Menurut kalian segimana bebas. Ya, kelamaan dong. Nah, pokoknya gitu. Nah, kalau dari samping sini kalian arahin rada ke situ, terus pencet hard kick. Dan ini tuh nggak gampang ya, pasti butuh prosesnya gitu loh. Nah, terus kalau di sini dekat banget, kalian jangan sampai ngelewatin setengah. Tuh, aku aja setengah udah kayak gitu, apalagi kalau setengah. Nah, untungnya di sini tuh kontrolnya tuh lumayan gampang. Nah, gitu. Tipsnya itu coba kalau misalnya kita ganti ke Marcelino Ferdinand ya. Tuh, gol. Jadi kalian itu intinya tuh harus ngepasin arah enaknya tuh di mana gitu. Tapi tips saya kalau misalnya di sini nih, arah enaknya tuh tengah-tengah gitu. Nah, di sini juga nih tengah. Tuh, tengah itu enak kan gitu. Nah, kecuali kalau di sini nih kita ya harus rada full power. Nah, itu dia, itu triknya belum terlalu benar. Coba kita ganti lagi ke Luis Diaz. Luis Diaz ini powernya tuh sungguh luar biasa. Jadi kita harus perkiraannya itu ya setengah lah minimal, maksimalnya itu setengah gitu loh. Nah, sedangkan Marcelino Ferdinand ini cuma 55 shootnya. Jadi kalau kita pengen menendang ya kalau bisa harus rada powerful gitu.
Kalau pengen gampang ngegolin gitu. Nah, itu dia caranya. Nah, tips yang kedua itu kalian itu harus fokus. Ini tips kedua atau ketiga ya antara itulah. Kalian tuh harus fokus menjaga titiknya itu seperti ini. Langsung saja syuting. Aduh, kena kepala lagi. Nah, caranya itu analognya diarahin kayak gini, terus ditahan, nanti tinggal pencet syuting. Nah, kena kepala terus. Nah, nanti tuh otomatis itu bakal langsung ketendang. Jadi nggak usah kita ngelepas dulu baru nendang. Nggak. Justru kalau kita kayak gitu nanti kembali ke awal dan bisa saja nggak gol. Contohnya nih kayak gini. Nah, coba kalau misalnya kayak gini, tuh itu tuh bisa aja nggak gol. Tapi kalau kita arahin dengan baik dan benar, terus rada powerful dengan pemain yang jelek tendangannya, itu kemungkinan bisa gol gitu. Nah, coba ya kita pakai Luis Diaz lagi. Kita coba powerful. Nah, tuh kalau powerful malah ketinggian gitu. Kalau bisa juga kalau di dekat sini rada roket. Des. Tuh, hampir banget itu gol. Gedes. Tuh. Ya ini terlalu sering pisang sih tendangannya saya. Tuh, dikit lagi tuh. Des. Nah, itu sayang sekali. Coba deh ya. Biasanya tuh saya dulu sering pakai kiper waktu pakai HP ibu saya. Ya. Belum ada HP ini. Sering pakai ini DLS berapa gitu, 2023 atau 2024. Baru kebeli ya, nggak lama. Why? Aduh, nah jangan terlalu lama lah. Pokoknya kalau kiper itu harus powerful banget. Hampir full lah itunya. Tuh, jadinya ada itu. Kiper dong. Nah, pokoknya itu kita harus fokus gitu. Nah, tips keempat. Ya, soalnya tadi udah tuh. Atau tips ketiga dan keempat lah ya. Kalian itu usahain kalau pengen tendangannya bagus, yang pemain OVR tinggi, itu tuh jaraknya kalau bisa jangan deket-deket banget lah, jangan jauh-jauh banget, jangan di atas 25 tah. Ini 24. Coba kita pakai Marcelino. Kalau ini harus rada deket. Nah, kalau rada jauh nggak bisa juga. Nah, kalau ini juga bisa nih harusnya, karena ini posisinya enak. Hampir. Coba ya, kalau di sini. Oke, itu dia tips tendangan bebas. Tapi kayaknya kalau misalnya terlalu singkat, jangan ya. Nah, kita coba lanjut ke tendangan penalti aja ya. Nah, cara tendangan penalti itu sama. Jadi kita harus ngarahin dulu, baru syuting. Tapi ini bebas. Kalau ke tengah, love kick, Panenka itu bisa. Asal jangan terlalu penuh powernya. Kalau pengen yang biasa kayak operan, yang B, itu bisa aja full. Tapi arahnya juga harus ngepas. Dan yang terakhir A itu paling keren sih. Kita kalau bisa sedikit aja. Kalau kesedikitan juga jangan gitu. Nah, terus caranya juga kita rada. Nah, kayak gitu. Nah, kalau kipernya kita tinggal arahin. Perkiraannya kemana? Gitu. Nah, itu Panenka tuh. Bagus nih. Ini itu ya, tendang terakhir ini full power. Nah, itu dia. Selanjutnya kita ke tendangan sudut. Tendangan sudut itu kita ambilnya jangan terlalu egois. Kita ambil secukupnya aja, rada samping, tapi jangan benar-benar samping kayak gini. Rada ke tengah gitulah. Tengah tapi samping, nyamping gitu. Otomatis tuh sundulannya nanti jadi bagus gitu. Kalau di sini kalau bisa kalian lurusin aja. Ya, udah terlanjur out. Nah, ini di sini.
Aduh tuh burungnya dong. Nah itu tuh hampir banget gol. Pokoknya triknya itu ya tetap santai juga gitu. Itu tips yang pertama ya. Sama tips yang kedua itu santai. Kalau penalti tipsnya cuma satu doang. Nah, karena gampang banget gitu penalti tuh. Nah, tips buat kalian yang suka jarak dekat, kalau bisa itu nah digituin kan, kalian umpan terus langsung umpan lambung. Harusnya itu bisa gol gitu, kesempatan golnya itu gede. Nah, kalau kalian ada kiper gini mendingan jangan. Kenapa? Soalnya bisa aja kita gagal, terus kipernya gak sempet balik. Tuh, kipernya malah diem sih, terus nggak out gitu. Bisa aja kayak gitu. Nah, tuh nyundul ke belakang. Kalian juga bisa sih. Ini, coba. Kan kayak gini nih. Ini terus tap layar 2 kali. Nah, itu hampir banget tendangan Scorpion. Set. Cus. Nah, itu hampir. Cus. Sorry ya guys kalau aku jarang upload. Hanya aku ngurusin channel satunya lagi aku. Nah, pokoknya tipsnya itu kayak gitu aja ya. Ya, dan juga untuk video kali ini mungkin sampai sini dulu ya guys ya. Terima kasih banget buat yang udah nonton ya. Thank you buat kalian yang udah nonton, dan see you next time for bla bla bla, maksudnya tuh ya sampai kita bertemu lagi.